berdirilah sujud di depan tanah, sujud di depan tanah-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Mari kita berdiri semua di hadapan Tuhan. Kita akan menyimak sama-sama. Dialah satu-satunya mutu dari karya kasih, mulia-mulia bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan agung, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku, amin. Selamatkan jiwaku. Mari sama-sama angkat pujian penyembahan ini. Sujud di depan tatamu, sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu berteguh, Yesus Kristus Tuhan. Katakan dengan iman, haleluya. Dialah satu Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.
Jesus. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Umat-Mu telah mengangkat pujian di dalam roh dan kebenaran. Dan tibalah saatnya Engkau memberkati kami lewat kebenaran firman Tuhan. Mengingatkan, menasihati kami lewat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Berbicaralah lewat mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan. Pakai hamba-Mu sehingga apa yang hamba sampaikan itu bersumber dari hati Tuhan sendiri. Berikan kami telinga seorang murid yang mendengar dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala yang boleh mempercayakan kami untuk melayani di tempat ini. Baik, sudah dikasih Tuhan, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, saya akan menaikkan pujian bagi Tuhan. Baik, guys. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita ada di lembah kedalaman. Ya, Tuhan seringkali izinkan banyak hal. Kita harus lalui, tapi percayalah ada Tuhan bersama dengan kita. When I am done and know my soul, Haleluya. Haleluya. when troubles come and my heart burden be, then I am still and waiting in this silence until you come and see the wine with me. When I am done, then all my soul so weary,
Haleluya. Tapi usia sih udah nggak bisa dibohongi. Usia saya sudah 53 tahun. Kita seoma, 3 cucu dan setunggu Haleluya. 2 lagi cucu lahir. Jadi somo 5 cucu. Haleluya. Mata Maria ABG. Haleluya. Apa artinya ABG? Angkatan babe gua. Angkatan babe gue. Bukan anak baru gede, angkatan babe gue. Puji Tuhan, saya dengan suami Bapak Pendeta Yopi Hatu, kami menggembalakan jemaat di Cakung, Jakarta Timur sudah kurang lebih 32 tahun. Banyak orang kenal saya cuma sebagai penyanyi rohani. Ya, mungkin tiap anak muda ketemu saya bilang gini, aduh ibu, kita suka sekali dengar ibu pelagu. Dari siapa? Dari kita jadi ingat, tapi mama dan papa ya putar. Suara setua kita kesian. Bukan anak muda yang bilang kita dengar ibu nyanda, dia dengar dari mama. Ada lagi yang bilang kita pe oma. Karena saya mulai rekaman dari tahun 80. Belum ada Maranatha Record, belum ada. Itu baru Yaski, saudara. Ya. Jadi rekaman waktu itu masih sedikit sekali ya, Maranatha baru saja ya, tetapi saya sudah rekaman dari tahun 80 ya, yang sekarang kan memang baru ya, tapi saya ini sudah arah melintang di dunia rekaman. Bahkan saya dulu kepengen jadi penyanyi sekuler. Dulu tahun 83 saya mengikuti perlombaan trofi Rinto Harapan. Ya anak sekarang sudah tahu siapa tuh Rinto. Ya, zaman saya dulu tuh Rinto top banget. Ya pencipta lagunya ini Sugianto. Ya paling saudara kenal di Sugianto lewat acara apa? Aneka Ria Safari. Bukan, memori apa itu? Woi, Memori melodi. apa gitu ya, yang tua-tua gitu saudara ya. Jadi tahun 83 saya mengikuti perlombaan trofi Rinto Harahap. Jadi kalau saya juara 1, saya akan diorbitkan oleh Bang Rinto Harahap. Lagu wajibnya, kau ingin hatimu memeluk gunung, mana mungkin. Tangan tak sampai. Yang tahu tuh lagu, cuma orang pecah. Dari so tua saya ngaku. Ya maksudnya. Kalau ingin hatimu memeluk gunung, apalah daya tangan Tak sampai. sampai. Itu kata Rinto Harahap. Tapi Alkitab bilang setelah saya jadi hamba Tuhan, kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi, engkau bisa campak Yes. dalam laut. Amin. Lalu bait yang kedua, kalau ingin hatimu memetik bintang, mana mungkin tiada sayapmu. Kasihan. Pengen terbang tiada Saya. tapi Alkitab bilang ketika sangkakala Allah berbunyi, orang yang mati bangkit bersama tinggi dalam kemuliaan. Terus lagunya bilang, biarlah yang hitam menjadi hitam, mana mungkin jadi putih. Jadi yang so hitam mengucap, jangan suntik-suntik putih. Nanti sampai di surga Tuhan yang kenal. Sekarang kita lebihkan hitam manis, nyana ada putih manis. Putih artinya pucat. Ya. Yang hitam cuma Manis. Yang manis. yang manis cuma. Jadi Tuhan tuh luar biasa. Ada Tuhan bikin hitam, ada yang keriting kasih lurus. Di Papua sana banyak kok Kopassus, korban paksa lurus. Desa lurus di rambut. Mau bilang ya, nona-nona, ibu-ibu, engkau cantik bukan karena tuh rambut kasih krol, kasih lurus. Tapi kalau hatimu sungguh-sungguh diurapi oleh kebenaran firman, Alkitab bilang, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Ya tuh muka 5,5. Ya apa? Yang penting ada Yesus. Biar nggak ada pakai bulu mata. Sekarang kan iklan banyak tuh, bulu mata, anti petir, anti badai, anti tsunami. Kita ada lihat di Facebook ada bulu mata pakai lampu. Kita main. Kalau dia tidur di kamar, kau kasih mati lampu, kalau dia mamanya, tapi laki pasti kaget. Siapa? Siapa anak takut pakai bulu mata? Oh, kira anak kunang-kunang.
mendapat. Yesaya, kita buka Alkitab kita, Yesaya 59 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Dahsyat. Yesaya 59 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Saya akan baca ayat yang pertama, kita akan baca bersama-sama ayat yang kedua. Dosa adalah penghambat keselamatan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Saudara, Tetapi yang merupakan Pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. haleluya. Dikatakan di situ, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi jangan suka komplain sama Tuhan. Tuhan katakan hanya dengar kita berdoa. Kita dosa berdoa kalau kita tulang rusuk sampai hari ini belum ada. Ada lagi wanita berkata, aduh kesiang matahari saya dikira semua terbenam, ya tidak ada tuh laki-laki datang mendekat ke kita. Saudara ingat, koreksi diri. Yang merupakan pemisah, ya, adalah kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Saudara, saya mau tanya, apakah orang berdosa layak masuk ke sorga? Ini ada orang kayaknya. Tidak. Orang berdosa layak nggak ke sorga? Tidak. Tidak. Tidak ada seorang manusia yang bisa menebus dosa kita kalau orang itu tidak benar, saudara. Sama-sama dosa mau tebus dosa. Yang dia bilang, kita Pak luar biasa. Karena kalau apa-apa minta Pak kita. Kita Pak luar biasa, kita diberkati. Ya kan? Satu kali dia bilang begitu, 2 kali, 3 kali dia bilang, so boleh. Karena kurang minta-minta terus Pak kita. Ya kan? Dapat lihat di muka-muka semua. Itu sebabnya saudara, kita orang yang berdosa jangan dikit-dikit komplain sama Tuhan. Koreksi diri kita yang membuat Tuhan tidak mendengar, yang membuat kita seringkali berdoa sepertinya Tuhan tidak dengar. Karena apa? Karena kejahatan, karena dosa kita. Sulawesi Utara ini memang kalau bilang ibadahnya ada melawak, tapi bahugel jalan terus. Jangan cuma bilang orang jemaat biasa, hele pendeta le begitu. Makanya pendeta-pendeta kalau doain orang hati-hati. Iya. Apalagi kalau tante-tante muda. Bukan pendeta. Kasihan. Tapi laki kan bikin sakit hati. Pendeta bilang marilah kepada. Iya. Wanita itu suka menggoda. Iya. Ya kan, engkau simpati. Ya saudara kita ini, biar kita muka pas-pas, banyak sekali suka kita. Haleluya. Ya, tapi bukan karena saya takut suami saya. Suami saya tinggi besar. Dia 1 kali puing, habis kan. Tapi bukan karena itu yang membuat saya takut. Tapi saya takut menyakiti hati Tuhan. Saudara lihat, engkau tidak berbuat dosa bukan karena takut masuk neraka. Coba perhatikan, kalau anakmu takut dengan engkau karena takut engkau pukul, itu biasa. Tapi kalau dia tidak mau melakukan hal yang menyakiti orang tuanya karena dia sayang DP orang tua, itu poinnya paling tinggi. Jadi kita tidak mau berbuat dosa karena kita mengasihi dia. Kita mau menyenangkan hati dia. Karena dia telah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Itu sebabnya anak-anak muda, ini masih banyak yang muda, perjalanan hidupmu masih panjang. Yang belagu, yang sombong. Kita masih muda, masih lama mau jadi tanah. Muda tua kalau Tuhan bilang SK turun, mati. Karena ada yang bisa sombong ke Tuhan. Tuhan apa 20 juta? Boleh saya perpanjang? Langit bumi laut kita punya, cuma 20 juta. Jadi jangan main-main
Waktu masih muda kita lupa. Karena apa? Waktu masih muda pi diskotik. Bermain anak muda. Luar biasa bapak-bapak. Aduh nona lewat. Luar biasa. Iya kan? Coba tunggu sedikit lagi. Pilih apotik. Dulu pi diskotik. Tua pi gidi. Siapa yang sudah gak pikir di apotik? Masih muda kita dobu kolesterol. Jadi kalau main saudara, engkau muda, engkau bisa bertahan, engkau bisa kuat karena Tuhan. Haleluya. Jangan sombong saudara, pakai kekuatanmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Hidup ini kesempatan untuk melakukan perintah Tuhan. Percaya, Amin. engkau masih muda takut Tuhan, masa depanmu pasti diberkati. Amin. Kita ini orang kampung, tapi nyada kampungan. Amin. Ya kan? So kampung lekong kampungan, lihat orang punya otot. Kapan kan kita begitu? Naik motor terus masuk angin kita. Saudara, baru naik motor saja apalagi naik apalagi oto di sini galap semua. Kenapa dikata galap? Supaya kalau bawa bugil nggak dapat lihat. Manusia tidak bisa melihat, tapi ada mata yang memandang. Tembus saudara. Kata Ebit G. Ade bilang, kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Terus Suci lahir dan di dalam hati. so tua saya. Tahu lagu itu cuma zaman. Haleluya. Itu sebabnya saudara, mari ya kita buka satu ayat. Tema firman Tuhan hari ini adalah berita pengampunan. Amin. Ya. Dosa kita harus ditebus, saudara, ya, oleh orang yang benar. Orang yang berdosa tidak mungkin bisa menebus orang berdosa. Hanya orang yang benar yang bisa menebus orang yang berdosa. Mari kita buka Alkitab kita, Lukas 24 ayat yang ke-46 dan ayat yang ke-47. Ini kita sampaikan firman Tuhan ketiga kali. Tapi bukan sisa-sisa terakhirnya, masih tetap semangat. Amin. Lukas 2. Mic-nya satu tadi. Lukas 24 ayat yang ke-46 dan ayat yang ke-47. Dua, tiga. Katanya, perhatikan itu huruf besar ya. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Terus. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Keselamatan datang dari mana? Dari Yerusalem. Dari Yerusalem ke banyak bangsa termasuk Sulawesi Utara. Dikatakan dalam namanya berita tentang apa? Pertobatan. Pertobatan. Saudara, tidak ada pengampunan tanpa pertobatan. Ya, amin. Jangan main-main, saudara. Banyak sekali beredar sekarang tentang pengajaran hyper grace. Sekali selamat tetap selamat. Memang saya percaya kita selamat bukan karena perbuatan baik kita. Kita selamat karena anugerah Tuhan. Tapi ingat, Alkitab bilang, kerjakanlah keselamatanmu dengan rasa takut dan gentar. Artinya, saudara, setelah Tuhan mengerjakan di kayu salib, kembali tugas kita mengerjakan dengan setia sampai maut menjemput kita. Makanya pertobatan itu bukan waktu saudara terima baptisan, air dicelup, maksudnya berdosa. Apakah ketika engkau terima baptisan air engkau tidak berbuat dosa? Tetap bisa berbuat dosa. Itu sebabnya kita perlu bertobat setiap hari. Amin. Setiap saat. Amin. Dikatakan di situ berita tentang pertobatan dan apa? Pengampunan dosa harus. Disampaikan. Kata harus itu bisa ditawar enggak?
Kata harus itu bisa ditawar nggak? Nggak bisa, harus. Nggak ada bilang mudah-mudahan, harus dikatakan, harus disampaikan kepada segala bangsa. Makanya kita sok pergi ke banyak bangsa. Tak bilang kita ini orang kampung. Kita dulu kecil tinggal, kita memang lahir di Jakarta. Tapi tahun 76 sampai tahun 79 kita tinggal pulang dari cukup jauh besar tapi suara tuh hilang terus suaranya. Cek. Tahun 76 orang keluarga kembali ke Manado. Di sini kita mengikuti perlombaan pop singer cilik. Masih kecil, lagu wajibnya apa? Aki tembo-temboan Gunung Kalabat. Lagu pilihannya Anak Kasisi. Ya, lagu-lagu sanger ya. Dan akhirnya saya menjuarai Rinto Harahap, saya juara 1. Saya juga juara 1 pop singer cilik se-Sulawesi Utara. Saya diutus ke Jakarta, diundang oleh Bapak Presiden Soeharto dalam rangka memperingati Hari Internasional Anak-anak. Orang dari kampung, saudara tahu tong batu itu nyanda ada di peta. Kita pulang tak kira sebanyak perubahan, ya masih baba gitu. Ya kan? Anak kampung, tukang jual pisang goreng. Dulu tahun 70 sekian tuh di situ nggak punya TV. TV-nya tuh cuma 1 di muka jalan. Kong semua orang datang bauni, apalagi kalau ada perlombaan bola kaki dunia. Udah banyak yang bauni. Kong kita di situ bajual kacang songaran. Bajual pisang goreng, Om sambil bauni makan pisang goreng, Om. Lu kasihan anak susah. Tapi karena kami dididik takut Tuhan, saudara, makanya saya diberkati Tuhan bisa keliling dunia. Ada doi nyanda. Kalau orang ada doi pergi keliling dunia itu wajar. Tapi tidak ada doi. Tiap kali tak bilang ke tapi anak, cek dulu ke Amerika berapa? 12 juta mami, kadang 17 juta mami. Sudah saudara doi? Belum. Tanya aja terus. Sampai itu travel bilang, ibu kok tanya-tanya terus, nggak bilang beli. Setelah tanya, lapor Pak Bos. Bos bilang pergi, jadikan segala bangsa muridnya Tuhan. Karena ini harus disampaikan kepada segala bangsa. Pertobatan. Saudara, makanya banyak anak-anak yang tadinya tidak mengenal Yesus, mereka bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi nona-nona nyong-nyong, jangan karena pacar engkau menjual Yesus. Ya, amin. Jangan sampai mama bilang, dia Jo. Tapi nama siapa? Abdullah, bahagia Jo. Dia kayak punya toko. Saudara, lihat itu pembelajaran putri Indonesia. Dia kan kerja di muala, mau jadi ustazah. Laki mati, dah selesai, masuk bui. Terus begitu, saudara pikir ketika engkau menyangkal Yesus, saudara, aduh hidup ini sangat menyakitkan. Jadi jangan coba-coba anak-anak muda. Jangan dipikir kawin itu cinta babes, cinta tunggu anak kawin, hilang tuh cinta. Masih pacaran babes, mami, papi, kau kawin babi lah. Kita laki balas, kita babi ngana yakin ngana. Anak bilang mama kita babi kayak yakin, ngana genderuwo ngana. Oh haleluya saudara. Makanya orang-orang ya yang sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran, hidupnya harus ada pertobatan. Amin. Amin. Tidak ada pengampunan tanpa bertobat. Jadi perlu sadar. Ya anak-anak muda sadar saudara. Hidup ini cuma kesempatan. Ada banyak anak muda yang tiba-tiba mati. Kita nggak tahu umur kita sampai berapa. Saudara ini dan saya mau jadi tanah. Ada yang mau jadi emas? Waktu mati jadi apa? Tanah. Jadi tanah. Bilang buat kiri kanan, siap-siap jadi tanah. Bilang. Haleluya. Yang pertama saudara dikatakan di situ dalam namanya ada berita tentang pertobatan. Ya, kita buka dalam Kisah 3 ayat yang ke-19. Kisah Rasul 3 ayat yang ke-19. Mari kita baca firman Tuhan ini. 1, 2, 3.
Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Jadi perlu apa? Sadar. Sadar dan bertobat supaya apa? Dosamu dihapuskan. Jadi kalau tidak sadar, nyanda bertobat, dihapuskan nyanda. Nyanda. Makanya perlu sadar, bertobat supaya dosamu dihapuskan. Ada lagu lama bilang gini, bertobatlah dan balik pada Bapa. Sadar saudara bahwa hidup kita ini gak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Kalau engkau pintar, semua karena Tuhan. Kalau engkau diberkati, katakan semua karena Tuhan. Saudara dipilih oleh Tuhan, bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Amin. Makanya kita ada bikin lagu Dia. Jauh-jauh Tuhan so pilih Batora, kau panggil Batora semua. Yesus memanggil orang hidup bagi kemuliaan namanya. Kasihku hidup bunuh Tuhan. Kau jangan rabui memang Tuhan memiliki orang sama janjinya. Hidup kudus tak bercela. Mari jom orang semua datang berikan mendekat Dia. Mari jom orang semua datang berikan mendekat Dia. Dari Yesus orang ada kedamaian. Dari Yesus orang ada sukacita. Dari Yesus orang ada keselamatan. Yesus beserta selamanya. Amin. Tuhan memilih kita jauh sebelum dunia ini dijadikan. Supaya apa? Supaya kita hidup kudus tak bercacat di hadapan. Itu sebabnya perkara yang pertama katakan di situ kita harus apa? Sadar. Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi kekuranganmu. Lihat, iblis tahu persis apa yang menjadi kekurangan kita. Kelemahan kita, dosa kita. Iblis tahu. Jadi saudara, kalau kita punya kekurangan yang tidak bisa lihat, khususnya orang yang sudah berumah tangga ya, harus jaga tuh kekudusan. Amin. Ya, jangan bakal lain bilang, ingat ya, kalau ada mau saya tinggal Jo. Dan 5 ada tunggu pak kita. Tapi mantan banyak sampai hari ini dia ada tunggu pak kita. Maka puji sekali. Boleh kira mau ganti pasangan lebih hebat, lebih soe. Jadi saudara dikasih Tuhan, perbaharui orang begitu. Sadar, bertobat supaya dosa kita dihapuskan. Ada banyak orang dengar firman, tapi nggak pernah sadar. Koncudu jalan terus, bersina jalan terus, mabok jalan terus, selingkuh jalan terus. Ingat saudara, ya ingat baik-baik. Jangan cuma pikir hanya apa-apa kok ibu, ya kan? Bacerin yang boleh, bahugil boleh. Semua bisa bikin lagu. Kita so janji pada Tuhan, kita sayang pengayang. Amin. Amin. Jadi bapak lain jangan cuma tangan, mainan kita so janji pada Tuhan, kita sayang pengayang. Aduh, ini terus ancur. Tali piak. Orang Lampung bilang tali piak gua. Jadi saudara dikasih Tuhan, ya sadar.
Ya kalau suamimu nggak romantis, engkau yang ciptakan keromantisan. Kita bilang, apa yang engkau ingin orang perbuat kepadamu, perbuatlah terlebih dahulu. Iya. Yang sampai laki, mana yang suka kawin? Angkat tangan. Siapa lihat buka-buka pergumulan? Buka pergumulan ya, tapi bini. Pergumulan, kita mau bilang pergumulan terbesar bukan untuk menghadapi orang lain, tapi pergumulan terbesar adalah menghadapi diri sendiri. Iya. Bagaimana bini cerewet tetap tenang. Amin. Saya diri jadilah tenang. Haleluya. Amin. Bini cerewet, terima kasih Tuhan. Biar tu laki pekalakuan dapat benci bertahan. Siapa suruh pilih dia? Mama so bilang jangan kawin dengan dia, hadapi kawin dengan dia, kawin dengan ini karena pilih rasa. Kata so menderita, nggak tahu karena bilang aku pemana, begini karena pemanasan. Manusia. Kalau masih pacaran, lautan kan ku seberangi. Lautan kan ku seberangi. Itu belum kawin. Sampai so kawin bini jatuh, berdiri, pikir malu kan. Bukan dia tolong DP bini. Siapa yang begitu angkat tangan? Jadi perlu sadar. Amin. Saya ini sudah menikah 36 tahun. Bukan berarti tidak ada badai, bukan berarti tidak ada pergumulan. Aduh, kesian. Tapi suami ini, coba Pak kasih lihat muka saya. Ini tapi suami kita manis tapi selera tinggi. Dia bilang begini, kita ya jujur nak suka perempuan pendek. Karena suka Tuhan kasih rasa. Cita-cita mau jadi kapten kapal, mau kawin dengan bule, supaya kata DP keturunan lebih bagus. Ya bisa kawin kita jadi apa tuh anak? Kopi susu. Luar biasa. Hidup susah waktu berumah tangga saudara. Waduh susah sekali. Tapi Bataan. Masuk nggak pilih tuh Ambon. Bataan. 36 tahun loh saudara, bukan waktu yang pendek, dan ini akan terus berjalan. Iya. Ya kan kadang-kadang makin tua, aduh makin, apalagi kalau satu antena mulai. Iya loh, rumah tangga makin tua, talinya mulai pongo. Papi bilang, mami bilang, Pi, masa air, hah? Gara-gara, hah? Mulai dilatih tuh kesabaran. Aduh, kesian tapi laki kok makin tua makin begini kan, makin yang suka mandi, makin bobo. Sadar, saudara, sadar ya, kuasai diri. Nah, saya saudara dikasih Tuhan, waktu baru menikah, susah tinggal di Tanjung Priuk, lagi hamil. Wah pokoknya susah banget deh. Lalu Pak Yopi bilang, "Tah, kita pergi Amerika dulu nih." Dulu tahun 80 sekian itu pergi Amerika perlu visa-visa. Yang penting ada doi untuk beli tiket terbang. Dia bilang mau pergi Amerika, nanti kata kalau so ada kerja, dia jemput Pak kita. Dia bilang nyanda. Apalagi dia cita-cita dia bulat, nyanda. Kata, ya susah batang. Dia pergi dua-dua boleh hilang itu satu. Apalagi pergi sana nyanda. Di mana nganda di situ gitu. Jadi perhatikan bapak-bapak, kalau misalkan cek istrimu, apakah istrimu masih cinta dengan engkau, ceknya begini. Mam, kita mau pergi luar kota. Berapa hari? 1 minggu. Lu papi, cuma 1 minggu, 1 bulan. Itu tanda-tanda ada apa ya? Tapi kalau tuh Pak Tua bilang, Mam kita mau pergi, kemana? Mau ada kerjaan, berapa lama? 1 minggu. Oh papi, kalau lama kita kalau ada papi kesepian. Padahal ada kenyong gak tunggu di belakang. Jadi hati-hati, harus sadar dan bertobat. Yang kedua,
Yang kedua saudara, Yesaya 30 ayat yang ke-15. Yesaya 30 ayat yang ke-15. Kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Menghadapi pandemi ini, di Jakarta angka perceraian jadi meningkat. Karena biasanya dengan pandemi ini mengganggu pekerjaan. Ketika mengganggu pekerjaan, mengganggu keuangan. Mengganggu keuangan, mengganggu hubungan suami istri. Kenapa? Tapi uang sudah mulai menipis. Ya, sementara pekerjaan tidak ada. Jadi ini berkaitan. Ya, satu dengan yang lain. Tapi Alkitab mengingatkan dengan bertobat dan tinggal diam. Jangan cerewet. Bertobat, komba diam, minta Pak Tuhan. Tuhan, aku percaya. Jangan cerita ke suami. Suami juga tahu. Ya, dia tahu apa yang kau pikirkan. Pak diam, Jo. Berdoa, minta Pak Tuhan. Ya kan? Kalau kita tinggal dalam firman, saudara nggak usah takut kekurangan. Pasti diberkati. Benar, saudara. Saya 36 jadi hamba Tuhan, 32 tahun jadi hamba Tuhan. Ya, tapi sampai hari ini saya tidak pernah kekurangan. Amin. Orang berpikir gini, bagaimana ya? Helen Pendeta sempat bertelepon Pak kita mengeluh. Talita, bukan cuma karyawan yang kerja, orang pendeta juga yang ada jo. Gereja live streaming, yang dapat undangan, kumpulan dapur yang ngebul. Kita bilang minta Pak Tuhan. Kita juga berapa bulan di sini, belum pulang-pulang Jakarta. So berapa bulan Pak? Ya semua 1 tahun kita di sini ya pulang-pulang. Sampai yang di Jakarta tanya terus, Bu Gembala, jemaat kita kan orang Batak. Ibu Gembala pasti mau pulang atau enggak? Kalau tidak kami jual ini gereja di sini. Pemain dia mau jual untuk 7 jemaat. Kalau lama kau kembali, kita jual ini gereja sama jemaat-jemaat. Itu Batak. Mana Batak? Oh, Amin udah paling ya. Tapi orang Batak itu luar biasa. Orang Batak itu beda dengan orang Manado. Orang Batak biar DP penampilan biasa-biasa, deposito banyak nama. Orang Manado, action 90 depositonya nggak ada. Boro-boro deposito yang makannya susah. Ya kan karena apa? Gaya hidup. Ya kan? Gaya 90 doi di Popoji 10.000. Tapi gaya nggak ada mau lawan. Makanya tadi bilang orang Batak dan orang Manado beda. Orang Batak pegang 10 juta, apa DP beda? Bagaimana caranya kulipat gandakan 10 juta jadi 100 juta? Itu orang Batak. Kalau orang Manado pegang doi 10 juta, bagaimana tasnya habis di doi 1 hari? Lo dia pakai firman karena Alkitab berkata kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kita paruni. Ibu-ibu harus pintar memanage. Amin. Pergumulan hidup terjadi, masalah terjadi bukan karena Tuhan punya mau. Alkitab bilang rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang membawa masa depan penuh harapan. Cuma torang yang bikin tuh persoalan hidup torang sendiri. Kita kok muta-muta nyada Japi Mall semenjak pandemi. Cukup bak pesan di online. Sama lebih soe. Online terus, pesan terus ya. Kita mau bilang orang berkualitas bukan karena apa yang orang pakai. Dia nggak pakai segala macam. Kalau nggak sampai hatinya ada betul, saudara, tak jadi apa-apa. Ya. Muka dapat lihat setan. Tapi di sini di muka malaikat sama. Haleluya, karena sedang ibadah. Rasa nganga. Yang ketiga atau yang terakhir, Lukas 3 ayat yang ke-8. Lukas 3 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama 2, 3. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami,
Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, saudara. Jangan bilang orang so bertobat, tapi lihat tuh buah-buah. Ada banyak orang bahasa roh, tapi keluar dari gereja, bahasa binatang, saudara. Ya, makanya dibilang di sini, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Amin. Apa sih buah-buah roh? Kasih, sukacita. Tunggu, pelan-pelan. Yang pertama, kasih. So memiliki kasih? Cuma 2 orang. Sudah memiliki kasih? Amin. Amin. Yang kedua, sukacita. So memiliki sukacita? Biar tidak ada doi tetap sukacita. Amin. Biar makan yang dabu-dabu roa. Sukacita? Iya, sukacita. Sukacita itu lebih daripada segalanya, ya. Jangan bilang, aduh papi, so Natal, aduh papi, rumah belum cat. Cuma gara-gara cat bakalan. Orden belum ganti. Papi bilang, baik teh, orden tanya ganti daripada ngana tuh kita ganti. Aduh, bisa terjadi peperangan, saudara. Tapi mari belajar, didik diri kita supaya kita menghasilkan buah. Ya, dan buah itu dapat dinikmati. Yes. Minimal suami kita lihat orang, aduh kita bela diri makin tua makin berbuah. Jangan laki bilang, aduh kesian anak mince, makin tua makin dapat binci ya karena makin tua makin cerewet. Ingat ya, sekarang banyak orang saling serang menyerang lewat media sosial. Media sosial ini bagus, kesempatan untuk kita bersaksi. Anak-anak muda, engkau bisa berkarya lewat media sosial. Ya, jangan bilang aduh nggak ada kesempatan. Kita mau kerja apa? Ini paling mudah, saudara. Bikin akun YouTube, apa kek, lalu berdoa, Tuhan berkati pekerjaanku ini supaya lewat apa yang ku kerjakan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Jadi nggak ada alasan. Aduh kok begini, itu malas. Jadi anak Tuhan harus rajin. Yes. Jadi anak Tuhan harus kreatif. Amin. Saudara. Amin. Supaya apa yang kita kerjakan sungguh-sungguh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bikin sesuatu anak-anak muda. Bikin lagu rohani, ya kan? Lagu-lagu yang, ya lagu sekuler juga boleh, tapi kata-katanya mendidik. Hai anak muda, dengar baik-baik, takutlah akan Tuhan, supaya kita diberkati oleh Tuhan. Begitu kayak contoh. Berkreasi, kreatif, saudara. Amin. Amin. Jangan jadi anak Tuhan yang pasrah. Kalau kita kuat mana-mana, mau mati terserah. Iya, jadi anak Tuhan bukan begitu. Hidup ini perjuangan. Amin. Jadi nggak ada alasan untuk kita berdiam diri. Ibu-ibu juga harus kreatif. Jangan sedikit pak, Papa lama-lama botak habis rambut semua. Berpikir tuh pengeluaran. Istri harus kreatif. Bikin kue. Google ada. Bikin berkreasi. Jadi tenang, jadi kuasai diri. Apa yang kita bisa kuasai dalam dunia ini, kuasai. Ya, jangan cuma tahu begini-begini. Ada tapi teman bilang begini, orang Bu Talita kena kutuk 2 kali. Siapa? Sobarana nih, cari doi. Mestinya kan tugas suami. Orang doi melahirkan kena kutuk, kedua kerja. Kita bilang bukan kena kutuk, tapi engkau diberkati double porsi. Amin. Jadi kalau engkau bisa cari uang, ibu-ibu jangan sombong. Syukur karena dapat kita. Untung tak bisa bantu pangan. Ina mana? Karena uang pak kita, 5 dafo pak kita. Karena kita petangan ini diberkati. Jangan. Ingat orang mau tua saya. Mulai muka bakar itu. Karena mau pakai krim apa? Pororo saya. Coba lihat ini kan, so pororo. Kulit boleh pororo, tapi iman nggak boleh pororo. Amin. Tetap semangat cari Tuhan. Haleluya. Amin. Ini panas banget tuh saudara. Kita semangat. Amin. Haleluya. Justru umur 53 ini kita lebih semangat untuk melayani Tuhan. Amin. Amin. Itu sebabnya saudara dikatakan di situ, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan
pertobatan. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini membawa kita sungguh-sungguh supaya hidup kita ada di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Ya, berita pengampunan telah disampaikan. Dikatakan kita harus sadar, bertobat supaya ada pengampunan. Ya, kalau kita nggak pernah sadar-sadar, kita marah, komplain sama Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan tidak mendengar doaku? Padahal Tuhan bilang, yang membuat aku tidak mendengar karena kejahatanmu, yang membuat aku memalingkan wajahku darimu karena dosa. Itu sebabnya koreksi diri kita. Saya pun yang berdiri di sini tidak luput dari namanya dosa. Itu sebabnya kita perlu dibaharui. Kita perlu bertobat. Sampai kapan? Sampai Tuhan panggil kita pulang ke rumah Bapa. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini akan terus mengingatkan kita supaya kita sungguh-sungguh dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian kepada Jesus. Yesus. Jesus, buat kami sadar ya Roh Kudus, Haleluya. betapa besar pengampunanmu dalam hidup. Ketika engkau dengarkan firman Tuhan, Makasih jangan keraskan hatimu. Yesus. Firman Tuhan berkata, anak yang kukasihi, ku tegur dan ku hajar. Oh ya Rabu, Dia ingatkan kita karena kita anak-anaknya. Kita sering mengingatkan anak kita karena kita mengasihi anak kita. Begitupun Bapa kita mengingatkan kita dengan keras supaya kita bertobat. Sadar saudara, tidak mungkin ada pengampunan tanpa sadar, tanpa bertobat tidak ada pengampunan. Malam hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi kekuranganmu, apa yang menjadi dosamu. Engkau bisa sembunyikan buat manusia, tapi di hadapan Tuhan kita semua telanjang. Jangan komplain sama Tuhan ketika kesusahan terjadi. Koreksi diri. Apakah kita sudah hidup sungguh-sungguh di dalam kebenaran firman? Kalau firman Tuhan menjamin, kalau firman-Ku tinggal di dalam kamu, kamu tinggal di dalam firman-Ku, minta apa saja maka aku akan memberikan. Jangan komplain dengan Tuhan. Koreksi diri kita sejauh mana cinta kita akan Tuhan. Jangan cinta akan dunia ini. Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Matikan keinginan dagingmu dan katakan keinginanku hanyalah Tuhan saja. Keinginanku hanyalah untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kita kepujian, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Ku telah mati
firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Terima kasih. Yang membuat kami terpisah dari Engkau adalah dosa dan kejahatan kami. Tetapi Bapa, di tengah kesadaran kami, pertobatan kami, Engkau berbelas kasihan atas kami. Engkau datang, Engkau menjangkau kami, Engkau menebus kami, Engkau menyucikan kami, Engkau menguduskan dan membuat kami layak dan berkenan di hadapan. Dan ketika kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan, kami begitu yakin dan percaya Engkau akan terus menyertai dan memberkati kami. Engkau memuaskan kami. Terima kasih Bapa. Tuhan, Engkau tahu persis apa yang menjadi kekurangan setiap kami pribadi lepas pribadi. Tidak ada yang tersembunyi kami di hadapan-Mu. Kami semua telanjang di hadapan-Mu. Mari Bapa, perbaharui kami, mampukan kami, tolong kami, lepaskan kami daripada yang jahat, jauhkan kami dari pencobaan, sehingga pengiringan kami kepadamu bukanlah hal yang rutin saja kami lakukan, tapi pengiringan kami kepadamu Tuhan adalah pengiringan yang sesungguhnya, sehingga kepada kami menjadi ibadah yang kudus dan berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami percaya ketika kami sungguh-sungguh mendengar firman-Mu, merenungkannya, melakukannya, kami bertindak hati-hati, maka Engkau akan membuat kami berhasil, Engkau membuat kami beruntung. Terima kasih Pak. Kehidupan ini adalah misteri. Hidup ini penuh dengan tanda tanya yang sangat banyak, tapi kami akan memperoleh jawaban yang pasti ketika Engkau ada di dalam kami. Apa saja yang kami perbuat Tuhan, Engkau buat berhasil. Kemanapun kami pergi, Engkau sertai, jaga dan pelihara, sehingga kami semua menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam itu. Berkati setiap rumah tangga kami, suami istri, pekerjaan keluarga kami, masa depan anak-anak kami. Tuhan kiranya berkenan menyertai dan memberkati kami semua. Damai, sejahtera dan sukacita yang melampaui akal manusia menjadi bagian setiap kami. Terima kasih Bapa di sana. Hamba-Mu yang sudah berhenti berbicara, mari pakai terus hamba-Mu. Bertambah-tambahkan hikmat, pengetahuan, urapan, mujizat dan tanda-tanda heran, sehingga nama Tuhan dipuji. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. 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 Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat, baik, luar biasa. Saya percaya Tuhan begitu baik yang memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya. Amin. Amin. Haleluya, luar biasa. Ini apa yang gak pernah kita pikirkan, yaitu Tuhan siapkan buat orang semua. Hari ini orang kedatangan hamba-hamba Tuhan luar biasa, satu keluarga. Ya, Bapak Pendeta Yopi Hatu, ya, luar biasa. Terima kasih Ibu Pendeta Talita Dodo, ya. Kita semua diberkati dengan firman Tuhan. Tadi jadi rema, firman Tuhan tadi itu buat saya juga. Saya dengan istri ngalami, kadang tidak sadar-sadar
kita baru 15 tahun, tapi baru kejadian, hanya salah dengar. Istri sudah panggil, ya makan, kita lagi beres-beres, nggak dengar. Betul seperti khotbah tadi, semua jadi besar. Akhirnya karena sadar. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, mari sadar dan bertobat, maka kita akan diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Masih lagi ada berkat Tuhan. Ya, anak dari Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta sudah hadir. Kita sambut hamba Tuhan juga, namanya Israel. Wah, ini anak ya pasti pengen lihat ya, ganteng, luar biasa kayak bule ini. Haleluya, come on Israel. Wow, welcome. Silakan. Puji nama Tuhan, haleluya. Ada sukacita saudara hari ini. Saya rindu banyak sebuah pujian dan menjadi berkat buat kita semua. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Saya lihat anak-anak muda banyak di sini ya. Roma 12 ayat 11, biar roh kita tetap nyala-nyala melayani Tuhan, amin. Apapun keadaanmu, apapun situasimu, tetap kita mengandalkan Tuhan, amin. You are here and working in this place. I worship you. I worship you. You are here and touching every heart. I worship you. I worship you. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Yeah, yeah, yeah. Oh,
light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Saat malam hari ini, kalau kita dalam tekanan hidup, dalam masalah, pergumulan yang berat, sepertinya tidak ada jalan. But I'm gonna tell you something. Jesus is the way maker. Jangan khawatir. Don't worry for every situation that happen, because Jesus is always with you. He is the way maker. Ketika Tuhan buka jalan, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Percayalah, pegang janji Tuhan sampai Dia buktikan semuanya indah pada waktunya.